Egois itu sudah nggak peduli sama sekali. Mencintai diri bukan egois. Gitu. Kita bisa mencintai diri dan mencintai orang lain. Kalau egois itu hanya diri sendiri, orang lainnya enggak. Bagaimana self-talk ketika melihat uang banyak bukan uang kita? Langsung bilang aja, tuding aja, kamu milikku. Kamu milikku. Gitu. Saya punya sahabat yang punya rumah dan punya pekarangan banyak banget di sekitar rumah itu. Gara-garanya setiap habis sholat subuh, dia ngomong sama pekarangan sebelahnya, kamu milikku, kamu milikku. Bahkan rumah tetangganya loh, dibilang kamu milikku. Apa yang terjadi sekarang? Teman-teman kalau mau ketemu sama orangnya, saya ajak rumahnya di Solo. Saya kenal baik sama orangnya. Tetangganya itu sampai pindah, dijual ke orang lain, tidak laku, lakunya ke dia. Sekarang bangun pabrik di tanah pekarangan sebelahnya. Awalnya rumahnya cuma satu. Setiap sholat subuh, habis itu dibilang, kamu milikku, kamu milikku, kamu milikku. Jalan-jalan di sekitar itu, kamu milikku, kamu milikku. Terus gitu. Banyak orang bilang loa itu halu, nggak apa-apa. Lo memang halu kok. Itu kan sesuatu hal yang tidak nyata. Memang halu. Ya para pekerja keras memang begitu. Loa itu halu. Loa itu magic, gitu loh. Jadi dibilang halu nggak apa-apa. Memang harus berhalusinasi dulu kok. Halu itu apa coba? Halu itu apa? Bahkan seorang Albert Einstein, orang yang paling cerdas di dunia, ya, apa yang dia katakan? Kecerdasan itu ada batasan. Imajinasi itu tak terbatas. Ya, imajinasi itu tak terbatas. Jadi kalau mau loa ya halu dulu. Saya dibilang halu enggak apa-apa. Ilmu loa halu enggak apa-apa. Yang penting dari loa saya dapat rumah, dari loa saya dapat mobil gitu. Dari loa saya saya jadi miliarder gitu. Orang mau katakan halu nggak apa-apa. Daripada saya dibilang kerja keras, pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan, saya nggak mau. Kalau asuransi itu gimana? Apakah termasuk pikiran negatif? Asuransi apa? Tergantung vibrasinya, teman-teman. Kalau Anda asuransi tujuannya untuk meninggalkan sesuatu yang baik untuk anak Anda, pasangan Anda, misalkan asuransi jiwa itu ya nggak apa-apa. Asuransi kesehatan saya nggak pakai. Kalau saya loh ya. Karena bahayanya kalau asuransi kesehatan tuh kalau Anda mikir eman ya, kalau nggak sakit itu kan hangus, ya sudah. Itu akan menarik sakit. Menarik peristiwa jadi sakit. Waktunya ke Surabaya, belum. Mosok ke Surabaya, kemarin habis ke Surabaya. Tapi di Surabaya itu memang ngangenin sih gitu. Jamuannya, komunitasnya gitu ya, solid-solid gitu. Kemarin tuh yang datang sekitar 76 pas meditasi bersama di Surabaya itu. Dan semua bahu-membahu, bantu-membantu untuk lancarnya sebuah acara. Jadi memang keren banget kemarin di Surabaya. Next lah, saya pasti ke sana lagi. Iya, harus halu dulu. Iya, harus halu dulu. Cuman orang awam belum paham, nggak apa-apa. Ya, kalau mereka nggak paham tuh nggak apa-apa. Tugas kita bukan memahamkan. Jadi gini, semesta itu menganut keseimbangan. Contoh nih, semua orang jadi praktek loa dan berhasil. Mohon maaf, yang tukang jaga toko nanti siapa? Ada nggak orang yang misalkan di sini loa, dia pengen sukses jadi penjaga toko misalkan. Mohon maaf loh ya, bukan berarti penjaga toko nggak baik. Gitu. Kalau semuanya praktek loa, nanti yang ngesul sepatu siapa? Gitu. Bukan berarti yang ngesul sepatu nggak baik loh ya, tapi pahami bahasa saya. Semesta itu menganut keseimbangan. Jadi tetap biarlah seimbang, biarlah mereka tetap di situ dan kita tetap naik gitu. Iya, belajar halu dari saya. Di kelas offline saya ajari ngobrol sama uang, coba. Uang diajak ngobrol, dicium-cium gitu. Kan gila itu.
Dibilang gila sama orang lain enggak apa-apa, saya dibilang gila, saya dibilang edan enggak apa-apa. Itu. Yang penting saya bermanfaat, nggak merugikan orang lain, dan kaya gitu aja, happy juga. Gitu. Uang ganjil genap, katanya uang bibit, kata siapa? Kata kitab suci, kata Al-Quran, kata Nabi. Uang ganjil genap, bibit, coba simpen aja gitu. Bener nggak jadi kaya? Kalau iya, saya tak ke bank nanti, pesen uang itu. Nggak usah ngapa-ngapain, biar kaya. Penjahat dan orang baik harus ada ya Om, ada keseimbangan. Ya biarlah sesuatu itu seimbang. Dapat togel termasuk apa? Wah, nggak tahu saya. Semalam saya mimpi salah satu peserta offline. Dia juga punya energi yang bagus. Itu vibrasinya sudah bagus banget. Dia seorang praktisi di bidang kesehatan. Lalu saya memimpikan beliau. Saya sampaikan karena di tangan sininya tuh sakit gitu ya. Di mimpi itu, dia belum ngomong sama saya, cuman habis itu saya hubungi. Mohon maaf, apakah lengan Anda sakit? Lengan di dekat ketiak, apakah sakit? Itu kalau iya, segera pijit urut. Itu. Karena dia sudah paham tentang hal itu, bukan dia nggak kaget, kok Om Bimo bisa tahu nggak begitu ya? Tapi dia langsung menyampaikan, iya ya beberapa hari ini aku tuh punya niat pijit, punya niat urut, tapi belum tak lakukan karena masih belum sempet lah, masih ini masih itu. Karena kamu ngingetin, aku hari ini langsung pijit. Dan pada saat pijit dia nangis. Aku tadi pas pijit tiba-tiba nangis. Kok bisa ya? Ya karena dirimu merindukan seperti itu. Kamu terlalu banyak, terlalu ya, bukan banyak. Kamu terlalu peduli sama orang lain, tapi kamu kurang peduli sama dirimu sendiri. Dirimu rindu untuk disayangi, dirimu rindu untuk dicintai, untuk dirawat, dimanjakan. Tambah nangis ya. Itu. Ya. Jadi belajar tentang energi itu kadang sampai di situ gitu. Bisa banyak kok peserta yang pada ngimpi ketemu saya datang ke rumahnya, terus saya bawa laptop ngajarin bisnis, ada loh yang begitu. Ya gitu. Jadi egois mencintai diri, enggak, egois sama mencintai diri itu beda. Beda. Coba kalau Anda naik pesawat, atau ajaran naik pesawat, kalau ada kondisi yang darurat, oksigen dikasih ke siapa? Orang lain dulu apa diri sendiri dulu? Diri sendiri dulu, baru orang lain. Gimana Anda mau nolong orang lain kalau diri Anda lemah? Jadi buat teman-teman yang sok berkorban, hati-hati. Buat Anda yang pengen jadi pahlawan sok berkorban, hati-hati. Saya dulu pernah di titik itu, menemani teman yang benar-benar jatuh, kita ngalamin sehari dapat uang 100.000 dibagi 2, ngalamin, bro, anakku mau beli susu, uangku habis, di saldo rekeningmu ada nggak 10.000? Ini aku ada 40.000. Kalau ditarik 10.000 bisa ditarik sampai di titik itu. Saya berusaha untuk membersamai bareng-bareng, padahal saya sendiri masih lemah. Akhirnya saya putuskan saya memperkuat diri saya. Ya, saya memperkuat diri saya. Baru saya bisa membantu orang jauh lebih banyak. Bukan egois, enggak. Saya mengizinkan diri saya meningkat dulu. Egois itu sudah nggak peduli sama sekali. Mencintai diri bukan egois. Gitu. Kita bisa mencintai diri dan mencintai orang lain. Kalau egois itu hanya diri sendiri, orang lainnya enggak.